Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil hadis kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila fama ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Wa qala aidan taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballahi was sunnati rasulih. Wa qala aidan man kharaja fi buyutikum fi talabul ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Shadaqallahul azim atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Ibu pengajian New Jawara yang dirahmati Allah Ta'ala, segenap pimpinan ranting Doro dan Doro Rejo, pimpinan Aisyah Doro dan Doro Rejo, dan segenap para jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kita bersyukur pada Allah Ta'ala, Allah tempatkan kita pada malam hari ini di tempat yang mulia, yaitu tempat yang dimana dibesarkan asma Allah dan sabda Rasulullah. Maka ini adalah satu kemuliaan. Dalam hadis itu disebutkan bahwa la ya'udu qaumun bidzikrillah illa khafatsumul malaikah. Tidaklah berkumpul suatu kaum, berkumpul satu jamaah, bahasanya begitu nggih, bizikrillah, ya, yaitu berzikir kepada Allah. Berzikir itu maknanya luas nggih, bisa dalam bentuk kajian, bisa dalam bentuk baca Quran, bisa dalam bentuk bersolawat kepada Rasulullah, bisa dalam bentuk kita berzikir di dalam kaitan musyawarah agama nggih. Niki termasuk adalah bagian dari bizikrillah. Illa khafatsumul malaikah, kecuali Allah akan berikan satu keistimewaan, yaitu para malaikat itu berkumpul. Tapi tidak terlihat ini ya. Maka saya pernah dengar sambutannya Pak Mul, pimpinan daerah kita nih, ya, ketika di Rongosela kalau nggak salah Pak Islah Ramu apa enggak, Pak Angwarudin mungkin ya, Pak Jaludin Rawuh saya Pak ya. Pak sambutannya Pak Mul itu gini, ketika dia menyebutkan ya pimpinan cabang ya, rekan pimpinan daerah dan seterusnya itu, dan juga tamu yang tidak kami undang gitu, yang selalu menghadiri jamaah zikrullah, yaitu para malaikatnya Gusti Allah itu ya. Jadi beliau menyebutkan itu karena memang hadisnya seperti ini ada. Jadi ketika kita mengadakan satu majlis zikrullah ya, maka khafatsumul malaikah, dikerumuni kita oleh para malaikat Bapak Ibu. Yang tentunya malaikatnya itu berdoa, selain mendengarkan juga berdoa, Allahumma gfirli, Allahumma arhamhu, ya Allah ampunilah mereka dan ampunilah dan rahmatilah ya. Nah, ini satu keistimewaan. Kemudian yang kedua, wa ghaziyatukumur rahmah, dicurahkan, dicucuri ya rahmatipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini mesti dikumpulkan para malaikat, kemudian dicurahkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Pak. Mboten krosok nggih, kita niku diparingi rahmati Allah Ta'ala, dan rahmat Allah Ta'ala inilah yang menyebabkan kita semua akan masuk surga Bapak Ibu. Bukan karena amal kita semata nggih. Amal kita adalah mendatangkan rahmatipun
Allah, tapi bukan karena amal kita masuk surga, tapi karena rahmat Allah yang mendatangkannya karena kita selalu beribadah dan dekat kepada Allah, termasuk pengajian ini insyaallah. Kemudian yang berikutnya wa nazalat alaihimus sakinah, dan Allah turunkan sakinah. Sakinah itu ketenangan hati, ketenangan jiwa, okay? Jadi orang kalau sudah berzikir pada Allah itu hatinya tenang. Ala bizikrillahi tatmainul qulub, okay? Ini karena dengan zikir ini hati menjadi tenang. Ini memang sudah satu statement dari Allah dan dari Rasulullah SAW menguatkan. Ya, ini adalah bagian dari sakinah Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini, newis jagong, ya duduk pengajian itu tidak ingat hutang Bapak Ibu ya. Kelingan hutang apa orang Pak? Kelingan gitu. Tapi kelingan hutang, insya Allah hatinya tetap tenang. Gitu. Karena memang kita dalam pengajian. Ya, ini sakinah Allah berikan. Saking sakinahnya itu betul-betul menempel dalam diri kita, kadang sampai ngantuk Bapak Ibu nggih mboten krasa ini ya. Jadi kalau ada orang ngaji terus ngantuk, kita jangan berpikir ngaji kok ngantuk, lagi yang sakinah. Tahu-tahu bangun sudah paham nggih Pak Haji ya. Jebule paham ya, berarti kan Allah memberikan kepahaman melalui sakinahnya. Ngantuknya itu bisa paham ya. Tapi ya sebaiknya jangan ngantuk. Kemudian yang keempat yaitu wa nazalat sakinah wa dzakarallahu fiman indah, dan Allah akan menyebut, membangga-banggakan nama-nama kita di majelisnya Allah Ta'ala, itu majelisnya para malaikat Pak Bu. Jadi jenengan itu menjadi orang-orang kebanggaan. Ya, kebanggaannya bukan kebanggaan di depan Pak Camat, di depan Pak Bupati, di depan Pak Gubernur, di depan Pak Presiden ya, atau orang-orang hebat, tapi di depannya Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta majelis para malaikat. Dibanggakan Pak, dibanggakan. Inilah hambaku yang selalu memujiku, berzikir kepadaku. Maka kita bersyukur malam hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan kajian rutin sebulan sekali Pak. Alhamdulillah berjalan sesuai dengan rencana, dan malam ini adalah kelompok 3 yang dipandegani oleh Pak Isa Ansori sebagai sahibul baitnya di rumah beliau untuk bisa melaksanakan kegiatan. Salawat salam semoga terlimpah pada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpah pada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau, termasuk diri kita semuanya ini mendapatkan syafaat ila yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini saya pengajian pada malam hari ini pakai kitab Riyadhus Shalihin Pak, yang terjemahan aja yang gampang ya, supaya bisa dipahami bersama. Dan temanya adalah tentang masalah keutamaan menjaga wudhu ya, isbahul wudhu ya. Hadis tentang wudhu ini di sini ada 9 hadis. Ini saya ambil yang hadis yang nomor 7 ini Pak. Iya Bu nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ala adulukum ya, maukah aku beritahukan kepada kalian ya. Rasulullah itu ada sahabat berkumpul, Rasulullah itu bersabda, maukah aku beritahukan kepadamu ya, maukah aku beritahukan kepadamu atau aku tunjukkan kepadamu ya, ala ingatase ma utawi barang tamhullah yang Allah Ta'ala akan memberikan atau menghapus bihi kelawan barang al khotoya, yaitu kesalahan-kesalahan. Terima kasih. Jadi gampangnya gini, Rasulullah itu bersabda, maukah aku tunjukkan kepadamu sesuatu yang dapat menghapuskan ya dosa-dosa kamu, begitu nggih. Ini gampang seperti itu. Wa yarfa'u bihi darajah, dan menaikkan bihi kelawan ma ad-darajat, yaitu
yaitu derajat. Jadi akan menghapuskan dosa. Yang kedua meninggikan derajat atau menaikkan derajat kamu sekalian. Begitu gitu. Domirnya para sahabat gitu. Kum. Qalu, berkata para sahabat, bala ya Rasulullah. Nggih Kanjeng Nabi, nggih Rasulullah, ngaten nggih. Qala, bersabda Rasulullah, isbaghul wudu. Nggih menika menyempurnakan atau menjaga wudu. Nggih. Jadi kita itu untuk mendapatkan ampunan Allah, dihapus dosa-dosanipun, nomor kali dipun tinggi akan derajatipun. Lah menika menurut hadis ini ingkang sepindah nggih menika isbahul wudu, nggih menika menyempurnakan wudu alal makarih, nggih, yaitu pada saat-saat yang sulit, nggih. Ini keterangan makarih di sini artinya wudu pada saat-saat cuaca dingin, begitu nggih. Pada saat pagi hari ketika kita bersolat subuh atau bersolat tahajud pada waktu pagi, nggih, Pak Yanto sudah memanggil-manggil as-sholatu khairum minan naum, gitu Pak nggih. Itu sangat membantu Pak Yanto. Kadang-kadang nek buat kata-kata tak layah nggih, tangine jam 4 kurang 5 menit wis pean. Ngene wonten sing gugah-gugah niku masyaallah niki nggih. Niku pahalanya luar biasa Pak. Nggih, angsal pahalanipun tiang-tiang ingkang digugah niku nek menawi sami wungu salat tahajud niku panjenengan angsal kanjaranipun niku Pak, masyaallah nggih. Dan bukae pas niku Pak Yanto jam 3 niku pas niku. Jam 3 apa setengah 3 ya Pak? Jam 3 biasanya nggih. Jam 3 niku pas niku kangge adus sekitar seperempat jam. Nggih, kangge siap-siap sekitar 5 menit dan niku salat tahajud tasih alhamdulillah saged lengkap 11 rakaat niku. Okay. Terus dalam kondisi kita menjaga atau menyempurnakan wudhu ini dalam kondisi yang sangat berat, ya, ilal makarih, hal-hal yang tidak disukai atau yang berat. Misalnya pada waktu udara sangat dingin, di sini keterangannya. Kemudian yang kedua adalah wa kasratil khuta ilal masajid. Nomor kali tiang ingkang badhe dipun ampuni dosa-dosa, dihapus dosa-dosanipun lan ditingkat derajatipun nggih menika nomor kali wa kasratil khuta. Tiang ingkang memperbanyak langkah ilal masajid, yaitu ke masjid. Jadi nek tiang niku kathah nglangkah ke masjid niku termasuk bagian dari orang yang akan mendapatkan keistimewaan tadi Pak nggih. Jadi memperbanyak itu maksudnya kita selalu rutin nggih, memperbanyak bisa diartikan kita tidak pernah tinggal sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Jadi filosofinya kita itu berpikir bahwa sandal kita yang sering ke masjid hilang tidak masalah daripada sandalnya utuh tapi tidak pernah ke masjid. Seperti itu nggih. Kadang-kadang orang asal ke masjid sandalnya hilang, orang sholat masjid mana ya? Salah malah Pak. Ya, justru ketika kita sering ke masjid maka ishadu bi anna muslimun. Saksikan bahwa kamu adalah orang-orang yang beriman dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Jadi rutinkan untuk memperbanyak langkah. Bahkan para sahabat ini kalau ke masjid itu senang untuk berjalannya pendek-pendek Pak. Berjalan pendek-pendek itu maksudnya jalannya orang banter-banter, lendekan itu ya. Jadi langkahnya semakin banyak. Kita memperbanyak langkah itu diartikan juga ya kasratul khuta itu maksudnya bisa memperpendek langkah Pak. Ini ada sahabat nih yang rumahnya jauh dari masjid, dia berharap tetap di situ tidak boleh pindah ke masjid, yaitu Banu Salamah. Ada keluarga namanya Banu Salamah, satu keluarga ini ya, ini ingin pindah ke dekat masjid supaya bisa on time sholat berjamaahnya.
Tapi Rasul dilarang, jangan wahai Banu Salamah, tetaplah di rumah kalian, sesungguhnya langkah kamu dari rumah ke masjid semakin banyak, maka akan semakin menghapuskan dosa semakin banyak pula. Dan derajat yang ditinggikan juga semakin tinggi. Begitu Bapak Ibu. Pak, lah naik motor biar Pak. Malaikat lebih ngerti Pak, Bu, speedometernya bisa diukur karo malaikat ya. Wis rasa ngitung matematikane Gusti Allah Bapak Ibu nggih. Ya, artinya mujahadah kita pakai motor tetap nggih Pak Haji ngerti nggih. Pakai motor kan mengeluarkan bensin, mengeluarkan motor, yang mengeluarkan itu kan berarti mujahadah. Berarti bersedekah juga ya dengan sarana yang ada. Nek mbiyen kang ngene unta apa ya? Nganggone unta nek misalnya rumahnya jauh atau pakai kuda, ini pakai motor enggak apa-apa. Putarannya roda kan ketok Pak, berapa putaran gitu ya. Itu dihitung langkah begitu nggih. Artinya kita semua berupaya agar on time berada di masjid, artinya tadi dikatakan wa kasratul khuta, yaitu memperbanyak langkah ilal masjid. Ini nomor kali. Yang pertama nanti isbaghul wudu nggih ilal makari, nomor kali niki wa kasratul khuta ilal masjid. Ingkang nomor 3 wang taziru sholati ba'da sholat. Nggih, nomor 3 menika wang sing badhe dipun hapus dosanipun, ditinggikan derajatipun nggih menika tiyang ingkang purun menunggu waktu sholat yang satu ke sholat berikutnya. Tapi ya sing umum maghrib sampai isya. Nggih, nek isya nganti subuh kayane toh. Ana ibadah liyane Pak Jaludin ya, sing luwih nikmat jare Pak Jaludin. Ibadah lain yang lebih ya kita untuk bisa berkumpul dengan keluarga. Masya Allah. Nggih. Tapi di sini ada nilainya Bapak Ibu. Nilainya adalah kita ketika menunggu waktu sholat ke sholat berikutnya itu sudah dihitung pahala yang besar dari Allah Ta'ala. Nggih. Jadi kita maghrib diusahakan sampai isya Bapak Ibu yang tidak ada kepentingan mendesak, kecuali diundang Pak Nur wonten tamu ya gitu. Pak wonten lare les ya itu mana gue Mas Andri ya Mas Andri ya Pak Arab laundry orang mungkin ada mas bengi Mas ya orang ya, tapi orang juga Mas ada bengi juga. Ada juga ya. Tapi insya Allah kita menunggu waktu sholat untuk sampai ke sholat berikutnya. Tapi juga bagus Pak, ini kami ada satu kegiatan ya, jamaah itu orang ketang sebulan 3 hari itu ada program untuk itikaf Pak. Jadi kita betul-betul tangdiru sholah ila sholah. Jadi kita di situ adalah menunggu sholat kepada sholat berikutnya, karena 3 hari kan di masjid terus. Jadi kita selalu berada dalam posisi itu, latihan. Ada yang tidak mampu ya 1 hari dalam 1 bulan. Enteng mboten Pak, enteng jan niku dilatih monggo. Nggih, kita ndak usah jauh-jauh di masjid sendiri Pak, mboten napa-napa, iki masjidnya anyar. Nggih, Mas Chandra. Masjidnya anyar iki karena sing omahe perut ya penak aku tak iktikaf ah. Kalau orang istrikaf tak tinggal, istriku tak tinggal, tak iktikaf, betul-betul iktikaf. Saya isya sampai dengan subuh. Ya Allah, nikmat sebulan sekali orang kayak gila, ngeten nggih. Insya Allah yang remeh dekat, yang remeh jauh juga tidak apa-apa. Yang penting pamit karo bojone goleti malah repot. Timbul fitnah macam-macam nanti ya. Iki apa iki? Pengajian apa ya? Padahal ngamalke hadis insya Allah. Saya Pak Bu nggih. Tapi nek ibu-ibu mboten parang nggih. Nek ibu-ibu harus dengan muhrimnya. Kalau memang mau iktikaf di masjid. Tetapi ibu-ibu dalam contoh Rasulullah itu, para istri Rasulullah itu selalu iktikafnya itu di musola di rumah masing-masing Bapak Ibu. Di rumah sendiri kan ada musola khusus untuk, sebenarnya musola dibuat di rumah itu khusus untuk ibu-ibu. Tapi zaman saiki kualik, no tamu nih, monggo misalnya ada di masjid, monggo ke masjid. Makai kula teng musola niki biasa jamaah kali bojoku nang omah. Niki berarti panjenengan golek cengkelangan delek Ibu. Iya, mau kena jamaahnya laki-laki rijal itu di masjid, malah di rumah kualik nggih. Musola itu untuk darurat Bapak Ibu, misalnya hujan lebat, orang duwe payung, orang duwe jas hujan, lah dipaksa hujan, mungkin malah sakit, malah mudarat. Itu kita berarti termasuk khauf Pak, karena alasan sholat jamaah tidak dilakukan itu hanya 2 saja Pak.
khauf au marid, yaitu khauf ketakutan atau sakit. Ketakutan itu macam-macam ya, mungkin bencana, mungkin hujan lebat, lampu mati, yang menakutkan gitu nggih. Ya itu bisa darurat. Tetapi kalau kondisi normal ya kita upayakan bisa berjamaah nggih. Termasuk ya orang yang sahabat Nabi yang matanya buta saja itu oleh Rasulullah, apakah kamu dengar azan wahai Abdullah bin Umi Maktum, ya namanya nggih, tukang azannya Rasulullah setelah Bilal bin Rabah. Itu kan Abdullah bin Umi Maktum, itu kan beripatnya buta Pak. Nah itu dia minta izin pada Rasulullah untuk tidak salat berjamaah karena saya harus melangkah jauh, saya tidak punya kesempatan untuk jalan secara normal seperti biasa karena mata saya buta. Ketika Abdullah bin Umi Maktum itu mau berdiri dan pulang, Rasulullah tanya, apakah kamu dengar azan wahai Abdullah? Maka Abdullah bin Maktum, ya saya mendengar. Penuhilah, coba penuhilah. Dipenuhi artinya untuk sholat berjamaah selama telinga kita dengar. Masya Allah, luar biasa nggih. Ini karena Rasulullah saking sayangnya kepada kita Bapak Ibu, jangan sampai kehilangan momen untuk sholat berjamaah. Bahkan ada sahabat yang ketinggalan satu kali sholat wajib dia tidak berjamaah, maka dia itu mengalami satu kesedihan, bahkan dikatakan berduka. Sahabat itu berduka Pak, buatan sholat berjamaah itu berduka. Kalau kita ya mungkin beda ya. Nah ini jadi betul-betul diperhatikan ya. Menunggu waktu sholat ke sholat berikutnya adalah merupakan satu hal yang luar biasa Bapak Ibu. Dan ini adalah satu yang hebat. Dan ada hadis lain yang saya kutip di sini ada juga. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar nih hadis ini. Jadi kalau kita sholat subuh diawali dari sholat sunnah qobliyah subuh nggih, panjenengan rawuh wonten masjid, kemudian waktunya sampai untuk menunggu waktu sholat subuh, panjenengan sholat 2 rakaat ya qobliyah subuh ya. Ada yang mengatakan sholat sunnah fajar begitu ya. Menikah khairum minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Kemudian panjenengan nek mun nglampahi sholat sunnah qobliyah subuh terus melaksanakan sholat subuh, wonten hadis menika dikatakan man sholal ghoda sinten tiange ingkang sholat subuh ya. Ghoda di sini artinya pagi ya, sholat pagi, sholat subuh maksudnya di sini. Hadisnya menggunakan ini ada 2 hadis. Ini hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an ya, hadis diriwayatkan oleh Tirmizi, Imam Tirmizi. Nanti ada 2 yang sini adalah dari Abu Umamah ya, man sholat sholata subhi, langsung disebut kata subuh di sini. Nah ini yang saya kutip hadis pertama, sinten tiyang ingkang purun sholat subuh, maksudnya ghoda fi jamaati, dengan berjamaah, sholat subuh berjamaah. Hadisnya banyak tentang sholat subuh Bapak Ibu. Ono sing sholat subuh ganjarane kaya sholat sunnah semalam suntuk, ngoten nggih. Ono sholat subuh adalah sholat bardain, sholat dingin. Ada yang disebut dengan sholatul wusta, sholat yang berada pada tengah-tengah ya. Artinya waktu yang memang dinisbatkan oleh Allah sebagai waktu yang afdol, ngoten nggih. Kemudian di sini dikatakan fi jamaah, dengan jamaah, summa qa'ada, maka setelah sholat subuh berjamaah maka duduk di sini adalah yadhkurullah, duduk sambil berzikir kepada Allah. Bisa baca Quran, bisa berzikir dengan kalimat-kalimat thayyibah, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ngoten nggih. Ini termasuk adalah zikrullah dengan kalimat-kalimat thayyibah. Menika hatta tatlu'asy syams, sampai terbit ya, menjelang terbitnya matahari ya. Summa sholat rakaatain, maka setelah terbit matahari itu sholat sunnah isyraq, syuruk, ada yang mengatakan syuruk, ada yang mengatakan isyraq, ada yang mengatakan sholat sunnah duha atau awal duha, itu disebut isyraq atau syuruk, gitu nggih.
awal duha. Jadi kalau hitungannya panjenengan pengen gampang ya kiri Pak Bu, 100 menit setelah subuh gitu aja gampang. Sekarang subuh jam berapa Pak? Jam 4 misalnya nggih, tambah 100 menit berarti jam 5 lebih 40 menit, 6 kurang seperempat itu sudah masuk waktu isyraq. Kalau subuhnya jam 4, kalau subuhnya jam 4 lebih 5 ya tinggal digeser lagi gitu ya, 100 menit dari itu. Lah jenengan sholat sunnah duha awal atau isyraq 2 rakaat, maka kata Kanjeng Nabi ka'ajrin hajjati wa umrati tamah. Tamah 3 kali Pak Rasulullah menyebutkan kata tamah, akan mendapatkan pahala yaitu seperti haji dan umroh yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Nah kalau saya boleh mengatakan Rasulullah berbicara 3 kali seperti itu, tamah ngaten nggih. Nggih, Pak Haji Salim pernah menyampaikan nggih, kayaknya sudah pernah ini. Lah ini artinya Bapak Ibu, nek kita niku purun menahan waktu setelah sholat subuh, jangan pulang dulu. Di rumah mungkin ada pekerjaan, kita tunda sementara untuk berzikir, baca Quran, tempatnya di masjid sampai dengan waktu awal duha 2 rakaat niku ganjarane koyo haji dan umroh yang sempurna Bapak Ibu. Panjenengan ora usah modal pirang juta saiki haji Pak, 69 juta nggih, ora usah butuh duit 50 juta tapi bisa berangkat haji, tapi dapat pahalanya Bapak Ibu. Kalau sertifikatnya mungkin beda ya, kita dapat ganjarannya tapi sertifikat hajinya kita ketemu Baitullah itu tidak ya, karena kita tidak ketemu tapi pahalanya dapat ya, bedanya gitu. Ini bahasanya wong Tegal ya kaji orang Mekah ya. Tapi pahalanya itu haji ya, luar biasa, haji raukah ya, haji raukah nih dari Pak Anwarudin ya. Ini hadisnya seperti itu. Ada 2 hadis yang kedua, an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla salata subhi fi masjidi jama'ati ya yasbutu fihi hatta yusalli ya sunnata duha, yusolli sunnata duha karena keajrin haji au ma'tamiro taman hajata wa umrota. Nah ini hadis seperti ini ada nih, hampir sama Pak Marwat ya hadisnya ya, hampir sama ini. Intinya gitu, barang siapa yang sholat subuh selesai kemudian dia berzikir kepada Allah Ta'ala di dalam masjid ya, hatta yusolli sunnat duha, sampai dengan sholat sunnah duha dilaksanakan, ini akan mendapatkan pahala haji dan umroh. Tapi tidak ada kata sempurna di sini Pak, haji dan umroh gitu Dok ya. Jadi ini hadisnya ada 2. Kemudian kembali ke hadis tadi Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita upayakan agar bisa mengambil satu hal yang sangat mendasar penting. Ini monggo kita amalkan. Yang pertama adalah isbaghul wudu. Isbaghul wudu itu menyempurnakan wudu, maksudnya menjaga wudu. Panjenengan nek batal niku wudu maneh Pak, orang munggo salat tok. Berarti panjenengan kita semua berharap agar menjaga wudu itu betul-betul dilaksanakan. Ini amal yang utama, meskipun Rasulullah pada saat itu tidak mengamalkan. Rasul tidak mengamalkan, tapi yang mengamalkan sahabat Bilal. Ketika Rasulullah Mi'raj ke Sidratil Muntaha, maka Rasulullah ketika turun menerima perintah sholat, kemudian dia mendengar suara terompah ya, terompahnya Bilal bin Rabah di surga. Maka malaikat Jibril mengatakan, itu sahabatmu, terompahnya sudah terdengar di surga ya. Man hadza Jibril, siapa orangnya itu Jibril? Bilal. Maka Rasulullah disebutkan oleh malaikat Jibril Bilal ya, Bilal. Maka ketika Rasulullah pulang dari Mi'raj kembali kepada para sahabat, dia menyampaikan kepada Bilal, wahai Bilal,
Apa amal yang kamu lakukan sehingga terompah kakimu terdengar di surga? Wahai Rasulullah, apakah benar seperti itu ya Rasulullah? Iya. Ya, maka Bilal mengatakan, saya selalu menjaga wudhu. Jadi kalau saya dalam keseharian itu batal wudhunya, ya saya wudhu lagi. Walaupun tidak sholat, artinya tidak dalam keadaan mengerjakan sholat. Jadi kita tiap hari, aku mau dari kamar mandi, wudhu sih ya. Aku tadi barusan dari kamar mandi, tadi saya barusan salaman dengan bukan muhrim ya, mungkin mohon maaf ya, kesenggol, batal wudhu saya dan sebagainya. Ini kita terus menjaga terus, tadi kentut saya, wudhu lagi ya gitu. Nah ini kita jaga terus wudhu kita ya, sampai pada saatnya kita menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan suci. Ya ini Bilal bin Rabah seperti itu Bapak Ibu. Padahal Rasulullah tidak mengamalkan. Maka Rasulullah bertanya, apa amal itu yang kamu lakukan wahai Bilal? Saya selalu menjaga wudhu saya ya Rasulullah, dan setelah wudhu saya selalu sholat sunnah 2 rakaat. Ya, ada yang mengatakan sholat syukrul wudhu Pak ya. Ada yang mengatakan sholat mutlak, ngoten nggih. Ya bisa, karena sholat sunnah kan banyak nggih. Ada yang mengatakan sholat taubat, monggo. Ada yang mengatakan sholat hajat, monggo nggih. Intinya setelah wudhu saya sholat ya sunnah. Itu Bilal mengatakan seperti itu. Maka Rasulullah menjabat tangannya Bilal. Bahkan sahabat Umar yang mendengar berita itu, sejak saat itu dia sangat menghormati sahabat Bilal. Meskipun Amirul Mukminin ketika Abu Bakar As-Siddiq sudah meninggal, dia diangkat sebagai Amirul Mukminin. Maka ketika Bilal berada di dalam majelisnya beliau tidak berani mengangkat ya badannya tinggi di sebelah Bilal. Ini sangat menghormati karena dia ada ahlul jannah yang sudah disebutkan oleh Allah ketika masih hidup di dalam dunia. Hebat membuat Bapak Ibu. Padahal dia adalah budak yang dirinya sendiri tidak punya. Ya, dia tidak punya diri sendiri, yang punya tuannya kan. Tapi setelah dibebaskan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, maka dia menjadi hamba Allah yang istimewa Bapak Ibu. Jadi kita semuanya adalah calon-calon surga, berhusnudzon bersama dengan selalu berharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita saling mendoakan, saling mengiringi dengan kebaikan, saling berhusnudzon dengan sesama ya. Jangan kita sudah merasa sholat rajin, uruhana wong sing wah ora sembahyang ya ini malah ya. Jangan sampai Bapak Ibu nggih. Doakan saja Bapak Ibu. Ya Allah, semoga dapat hidayah ya Allah. Semoga dia jadi orang yang hebat ya Allah, takwanya ya Allah. Ini ya. Dan juga untuk diri saya. Jadi gitu Bapak Ibu. Itu doanya para wali, para aulia seperti itu Bapak Ibu. Kalau lihat orang-orang yang masih maksiat, maka para aulia itu dia mendoakan ya Allah berikanlah hidayah. Ini yang kadang hilang di dalam diri kita. Maka parameternya kembalikan kepada diri kita agar self refleksinya adalah untuk diri kita. Ya Allah, alhamdulillah saya masih didekatkan kepadamu ya Allah. Banyak orang yang lalu lalang di jalan, mereka pada saat dengar azan tidak berhenti, ya saya masih diberi hidayah untuk bisa berhenti untuk sholat. Ini adalah satu hal yang istimewa Bapak Ibu. Kemudian yang penting lagi Bapak Ibu, menjaga wudhu. Ini masih berkaitan dengan menjaga wudhu. Sekurang-kurangnya kalau kita tidak bisa melaksanakan, ini kata para ustadz saya, ustadz saya mau beri pesan begitu Pak, waktu saya ngaji itu, hadis ini kalau diamalkan memang berat, batal kita kembali wudhu lagi, ya. 5 menit batal mana wudhu lagi, karena kita juga repot, ya. Apalagi airnya kan sulit, barangkali jaraknya jauh, kita harus segera mencari air dan seterusnya repot. Ini pesan ya dari seorang alim, minimal kita sebelum tidur Bapak Ibu. Sakit mboten kira-kira ada sebelum tidur wudhu? Sakit nggih? Bu? Sakit mboten Bu? Nek mboten sakit, aku ya kayaknya cok berat juga, tapi kadang-kadang tak usahakan ya bisa. Nggih. Tak usahakan bisa. Karena kadang kalau kita sudah nempel kasur itu ya sudah ngantuknya luar biasa, males tangi wudhuke berate buar nggih, luwihi ngangkat napa Pak? Barbel.
Padahal tangi enteng epor tapi nek nggo wudu berat. Minimal sebelum tidur Bapak Ibu, bismillah, panjenengan saderenge sare wudu. Setelah wudu nek taksih dereng ngantuk maca surat Tabarok 30 ayat diwaca ini paling sekitar 5 menit kayak ini Pak. Nek macanya cepat. Iya. Sing tak coba Pak Harun coba Pak Harun rutin iku. Pak Harun rutin iku. Ya, tabarak alladzi bi yadil mulku wa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa wa nuran terusya. Itu paling 30 ayat nggih. Bar niku nek dereng ngantuk baca kulhu al-ikhlas al-falaq an-nas. Enteng boten? Enteng nggih Pak? Al-ikhlas al-falaq an-nas bar niku panjenengan meniup kedua tangan. Nonton hadis niki Pak nggih teng kitab Sahih Muslim ada. Meniup kedua tangan, ditiup gini ya, diusapkan seluruh wajah ya, kecuali ya kemaluan enggak usah ya, lewati ya. Ngemek-ngemek malah orang busuk. Ora turu-turu kan. Lah gue ya. Jadi 3 kali Pak nggih, baca Al-Ikhlas, Falaq, Anas, terus tiup, usapkan lagi sampai 3 kali. Nek orang kuat 3 kali sekali pula. Dijajal Bu, Pak. Yakin tidurnya nikmate por. Wah, ngimpinya yang ngimpi indah. Betul. Iya, mimpi yang menyenangkan. Terhindar dari segala bentuk sihir, teluh, santet, orang bakal mempan. Ini sudah janji Allah dan Rasulnya. Rasulullah sudah menyampaikan seperti itu, pasti terhindar. Itu adab-adab tidur kalau bahasanya nenggon jamaah silaturahmi ini pas Andre. Jadi diamalkan itu seperti itu. Kalau kita belum ngantuk Bapak Ibu, sebelum baca bismika Allahumma ayyuh bismika amut, sholat sunnah terlebih dahulu. Boleh? Sholat sunnah hajat boleh. Silahkan 2 rakaat. Misalnya kita belum ngantuk, kalau sudah ngantuk ya cukup tadi minimal kulhu, falak, anas, tiupkan sekali tok puo, langsung bismika Allahumma ayyuh bismika amut. Tapi syaratnya wudu dulu. Nggih. Tanggine apa enak Pak? Mboten kesel. Hatta panjenengan tidur jam 2, kalau jenengan berharap ya Allah bangunkan saya sebelum subuh untuk bisa bersiap untuk melaksanakan sholat tahajud dan sholat subuh berjamaah, insya Allah mboten ngantuk. Iya betul, dicoba itu. Nggih, insya Allah. Nggih. Kalau belum biasa memang berat. Nggih, karena memang kita diharapkan untuk selalu betul-betul istiqomah. Nggih. Kalau istiqomah memang berat. Nih, jare Ustadz Fakhrudin itu yang paling ringan istirahat nih Pak. Kelingan Pak Fakhrudin ceramah ya. Istiqomah itu berat Pak, yang ringan itu istirahat nih. Ya. Itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan ya. Oh, masih belum selesai nih hadisnya. Sorry. Fadzalikumur ribat. Fadzalikum yang demikian kum bagi kamu adalah ar-ribat, yaitu orang yang menjaga ketaatan Bapak Ibu. Ar-ribat itu ada 2 makna di sini. Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat 2 kali Pak Rasulullah mengatakan, rawahu Muslim. Maka ini adalah yang disebut dengan ar-ribat, yaitu menjaga ketaatan kepada Allah atau menjaga garis depan melawan musuh Pak begini di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Menjaga melawan musuh. Artinya menjaga ketaatan kita dari godaan-godaan syaitan. Karena ini adalah bentuk ketaatan kepada Allah. Enteng Bu nggih. Jaga wudu dalam kondisi dan situasi apapun, nek perlu setiap saat kita suci dari hadas kecil dan hadas besar, ya. Kalau sekurang-kurangnya tidak bisa menjelang tidur, ya. Kemudian yang kedua adalah selalu memperbanyak langkah ke masjid. Maksudnya kita selalu menjaga sholat berjamaah, perbanyak kita ke masjid
kurangi sholat di rumah kecuali sholat-sholat sunnah, karena sholat berjamaah itu adalah yang utama. As-sholatul jamaati khairum min sholatil fardhi bi 27 darajah. Ya, man sholla lil jamaah, ya, arba'ati yaum yudriku takbiratul ula kutiba lahu baro'atani baro'atu minan nari wa baro'atu minan nifaq. Ya, hadisnya banyak sekali sholat jamaah gitu. Ya itu, ya. Nah itu mudah-mudahan bisa diamalkan. Kemudian yang ketiga, fangtadirus sholati ba'da sholat, yaitu kita menjaga sholat setelah selesai sholat. Ya, zuhur sampai asar kayaknya dowo pak nggih, dowo nggih, nggo kerja biasanya ya aja. Ya, asar sampai maghrib lagi biasanya mending, ya, karena bar asar kan istirahat pak, istirahat bar asar aku sampai maghrib ah gitu ya. Maghrib sampai isya ini yang lebih umum karena waktunya dekat. Maghrib dan isya waktunya, ya. Kemudian isya sampai subuh iktikaf Bapak Ibu, monggolah diatur panjenengan insya Allah jadi orang yang aribat, orang yang menjaga ketaatan kepada Allah Ta'ala. Mangkatan mawon ingkang saged kawula aturaken satu hadis mawon, mugi-mugi saged dipun amalaken Pak Bu nggih, sak mampu kita. Ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan maksimal kita. Ya, kemampuannya kemampuan maksimal Pak, bukan kemampuan minimal loh ya. Jadi kemampuan maksimal. Jadi kita sudah berusaha maksimalis baru akan mendapatkan kemampuan yang minimal, karena ketidakmampuan kita itu sudah termasuk ittaqullaha mastata'tum. Jangan sampai kita mampu sedekah 1 juta tapi sedekah 50.000. Mampu sedekah 50.000 tapi sedekah 5.000. Mampu sedekah 5.000 tapi ora sedekah. Ya, itu maksudnya mastata itu maksimalis ya, insya Allah seperti itu. Kita takwanya juga seperti itu, ya. Insya Allah mudah-mudahan ngaji yang singkat ini dari hadis tadi bisa diamalkan, ya. Diamalkan dan disampaikan pula kepada keluarga kita di rumah. Tadi ngaji oleh-oleh apa? Nesi ngaji bapak sampaikan karo ibu karo putrane. Teng dalem wonten taklim mboten Bapak Ibu? Wonten taklim mboten? Taklim itu pengajian rumah, taklim rumah. Wah, penting niku Mas. Taklim rumah itu penting ya. Wa anzir asiratakal aqrabin, kata Allah dalam Al-Qur'an. Surat Al-Ankabut Pak ya. Dan ya, berikanlah peringatan kepada orang-orang yang terdekat. Ini perintahnya. Terus ayat lain, ku anfusakum wa ahlikum nar. Ya, itu ayat yang umum itu. Nah, kita kalau ada pengajian gini sampaikan Pak. Kenapa dulu para sahabat tidak ada pesantren waktu itu, tidak ada pondok, tidak ada guru-guru yang mengajarkan kecuali Rasulullah saja. Ketika dia dengar dari masjid dari Rasulullah, dia bawa pulang ke rumah disampaikan pada anak istrinya, maka anak istrinya mengamalkan dan anak-anak mereka lahir dari anak-anak yang hafizul Quran, anak-anak yang ahli ibadah. Disampaikan Bapak Ibu. Nah, penting taklim rumah itu tujuannya adalah untuk mengontrol ya waktu-waktu terbaik di dalam keluarga kita untuk menyempatkan berzikir kepada Allah. Taklim rumah tidak hanya untuk ngaji tok Bapak Ibu. Taklim rumah bisa untuk menyampaikan tadi ini oleh pengajian setiap subuh ya, atau setiap maghrib atau setiap isya, monggo diluangkan, tidak usah lama-lama Bu Pak nggih. Taklim rumah itu waktunya cukup 5 menit atau 10 menit. Kumpul anak istri ya, assalamualaikum, dipimpin suami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pengajian pada waktu habis isya ya, itu tentang ini dari Ustadz. Nah ini tolong nanti diamalkan ya anak-anak, gitu aja tuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ditambah agendanya boleh baca Quran bareng-bareng nggih. Halaqah Quran keluarga itu Masya Allah Pak. Nawiru manazilakum wa nawiru ya buyutakum pikir bisolati wa qiraatil Quran. Terangilah manazil ya, tempat-tempatmu ya, buyutakum rumah-rumahmu dengan bacaan Quran dan sholat dan bacaan Al-Quran. Jadi taklim itu penting di keluarga Bapak Ibu. Kekuatan kita sekarang itu rapuh di keluarga.
sebagus apapun sistem pendidikan, ketika pendidikan keluarga itu rapuh, maka cepat atau lambat anak-anak pun tetap dalam kondisi tetap tidak stagnan, Mbak. Jadi dia akan menurun karena lingkungan di luar rumah itu lebih kuat. Kalau rumah sudah kuat, di luar rumah itu sekuat apapun akan membentengi anak-anak kita. Nah sekarang yang terjadi kan gitu, gembar-gembar pendidikan ini, tapi di keluarga tidak pernah ada pendidikan yang mengerucutkan anak kita kepada ketaatan, Bapak Ibu. Sehingga ya udah goyah. Penting banget. Maka sampaikanlah, walaupun hanya satu ayat, walaupun hanya satu hadis, kepada anak kita, istri kita. Syukur-syukur bojone melu ngaji bengi bareng-bareng. Kados Pak Rohim, Mbak Ana ya, Bu Neti ya, sekalian, saya juga sekalian. Ya sekalian Bapak Ibu, Pak Haji juga sekalian, Pak Haji sekalian. Nah, insyaallah. Ya, nun sewu. Ya, nun sewu yang tidak bisa ya tidak apa-apa, satu orang nanti menyampaikan, pahalanya banyak insyaallah. Maka termawan mudah-mudahan bermanfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Oh, monggo. Monggo. Kalau disambi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, semua taklim Pak. Mau diterangkan masalah menjaga wudu, menjalankan wudu terus isbahul wudu. Semua taklim Pak berarti yang istilahnya kan Pak Ustaz ya. Ada perintah menjalankan wudu, ada perintah menyempurnakan wudu. Jadi istilah pas bikin wudu, sempurnakan wudu, itu poin-poinnya itu kan mungkin bukan untuk dalam wudu, karena ada hadis sempurnakan wudu berarti dengan watah halu menggosok anggota. Ada lagi sempurnakan wudu itu nek kalau sakuku orang tersirat di kaki, ya tungkak. Celaka. Kita menyempurnakan wudu istilahnya. Kemudian di antaranya nanti mengistinsak. Istinsak menghirup, orang membutuhkan tidak menyerapkan air ke hidung, ya. Sempurna wudunya. Iya. Bukan dalam wudu, tapi sempurna wudu. Yang selanjutnya poin yang terakhir itu sempurnakan wudu dengan berdoa setelah berwudu, sholawat berwudu. Ada yang sholat apa namanya membaca wudu di itu mungkin di jadi ada beberapa poin sempurnakan antara perbedaan sempurnakan wudu dan juga wudu. Matur nuwun sangat Pak Ustadz Markwat. Memang di dalam hadis itu bisa diinterpretasi ya Pak ya, artinya disempurnakan penafsirannya dari dua hal tadi, dalam arti mendawamkan, dalam arti menjaga. Karena hadis yang ini itu dikaitkan dengan Bilal bin Rabah, berarti mendawamkan ya, dikaitkan dengan Bilal bin Rabah yang hadis dia mendapatkan kabar dari Rasulullah bahwa beliau itu terdengar terempah kakinya di surga gitu. Artinya dia mendawamkan. Tetapi dalam konteks menyempurnakan itu juga bisa, karena di sini juga isbahul itu juga diambil dari kata berarti menyempurnakan. Artinya menyempurnakan itu jangan sampai wudhu kita asal-asalan. Karena masih banyak Pak, menurut sewu rukun wudhu ada 6, tetapi sunnah-sunnah wudhu kan termasuk juga bagian dari kesempurnaan. Orang dilaksanakan itu berarti termasuk tadi menghirup udara ke hidung, itu juga termasuk bagian dari sunnah, tetapi adalah utama. Ya, kemudian di dalam niatnya wudhu itu dibarengi dengan mengusap wajah. Ya. Itu juga ada yang niatnya di awal
Ya, yang utama adalah pada saat mengusap wajah, misalnya berarti kan menyempurnakan pelaksanaannya, begitu Pak G. Termasuk ya sebelum wudhu kita baca Bismillah, itu juga ada yang mengatakan segala sesuatu yang baik awali dengan Bismillah. Maka ketika dia mencuci tangan, Bismillahirrahmanirrahim begitu. Itu juga termasuk juga doa, doa setelah selesai wudhu. Ya, termasuk juga tadi menyela-nyela jari, Pak G. Mendahulukan yang kanan daripada yang kiri, itu juga termasuk sunnah. Itu termasuk menyempurnakan Pak Marwat matur nuwun, penjelasannya luar biasa, itu lebih luas ya. Kemudian juga jangan sampai kaki atau mata kakinya tidak kena air ya, tung kaki gampangannya jari-jarinya juga ini kadang-kadang anak sing aku baru Pak bocah-bocah atau bang buka butuh gitu kayak curi kita keran lagi kayak orang penuh apa yakin orang penuh kayak mana orang penuh gitu. Harusnya kan digosok pakai tangan gini ya pelan gitu orang front kerane. Termasuk juga penggunaan airnya Pak, penggunaan air itu kadang-kadang keran dibuka kabeh Pak Haji dia bilang padahal kaki orang kena mungkin etok kena orang itu berarti tidak isbahul wudu. Benar Pak, matur nuwun, penjelasan yang sangat luar biasa. Terima kasih. Hilal. Oh, monggo Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bahwa untuk menunggu waktu sampai dengan waktu sholat berikutnya untuk sama masjid Motivasi dahlan. Masya Allah. Gitu. Sehingga kadang-kadang dari maghrib sampai isya Masya Allah. masih pada kumpul. Ya, sedang kopi. Mendapatkan satu pencerahan. Nunggu waktu ke waktu ini, apakah dongengan kerumitan, apa tetap di dalam masjid, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji, luar biasa nih pertanyaannya nggih. Jadi yang dimaksud ya tangdiru sholati ba'da sholat, menunggu waktu sholat ke sholat berikutnya, itu adalah kita melakukan aktivitas yang baik. Yang baik itu artinya kita melakukan aktivitas, misalnya kita tidak baca Quran, kita tidak bersolawat Nabi, kita tidak berzikrullah, kita dongeng-dongeng boleh Pak, tapi dongeng yang baik. Ya, pengajian itu kan dongengan yang baik ya. Artinya fadzakir fa inna dzikratan fa'ul mu'minin ya. Jadi ya kita berzikir, memberi peringatan, karena peringatan adalah bermanfaat bagi orang yang beriman. Itu baik Pak, termasuk cinta-cinta yang baik, tidak apa-apa Pak. Kan kita baca Quran terus juga capek ya, kadang-kadang wis barkin dongeng karo Pak Badi, Pak ngopi Pak, pengajian Pak, beres Pak, nah kan dendeng tidak apa-apa, cerita aku nih esok gue sih Pak, tidak apa-apa. Ini dongeng yang baik Pak, termasuk menunggu. Tapi jangan lupa kita diupayakan agar tidak batal Pak. Kalau bisa posisinya kita dalam kondisi punya wudhu. Jadi kita berada di masjid itu dalam kondisi iktikaf. Yang dilakukan bebas. Bahkan iktikaf itu ketika kita capek, ya ngantuk begini aja, itu termasuk bagian dari iktikaf Pak. Tidak apa-apa, karena memang kita habis baca Quran, baca wiridan, ngantuk, ya ini ya, nggak apa-apa, termasuk iktikaf. Atau dongeng-dongeng dengan teman kita, atau pengajian apalagi lebih bagus. Ngopi nggak apa-apa Pak, termasuk menunggu. Cuman ada yang berpendapat jangan keluar dari lingkungan masjid. Tapi kalau ngopi kan masih dalam masjid ya, masih dalam lingkungan masjid ya. Jangan keluar. Kalau sudah keluar ke rumah ya berarti beda itu urusannya ya. Urusan pahala maksudnya. Ya kalau kita ada kepentingan ya tidak apa-apa. Karena itikaf itu tidak boleh kita keluar dari masjid ya. Kecuali dua hal saja. Kata hadis yang lain menyebutkan, tapi kalau Pak Haji Sujud mengatakan tetap tidak boleh ya. Itikafnya batal ya Pak. Tapi kalau di hadis yang lain itu mengatakan kecuali mengantarkan jenazah atau takziah itu bisa. Belum kembali ke rumah tapi takziah.
Yang kedua menolong saudara muslim, bisa. Nggih. Nggih. Masih dalam kategori iktikaf. Nggih. Tapi kalau sudah keluar tidak ada tujuan lain mencari ma'isyah ya Pak ya, mencari dunia, mencari apa nafkah ya beda niku. Tapi udah ada iktikaf. Itu Pak Haji. Berarti tidak apa-apa. Jadi tidak harus baca Quran terus, tidak harus sedikit terus, tapi boleh dongeng-dongeng masalah agama, masalah perkembangan Islam, masalah pengajian, musyawarah agama, ini boleh. Begitu Pak Haji. Matur nuwun. Mungkin ada yang lain, Mas Chandra? Ya cukup, ya wis. Monggo dinikmati ya, semoga berkah semuanya, baik kepada tuan rumah kelompok 3 Pak Ngiriki dan juga kita semua.